Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat malam Anda bersama dengan keluarga. Kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, untuk pertama kalinya pesawat kepresidenan dengan cat merah putih digunakan untuk kunjungan kerja. Biaya cat ulang dan perawatan pesawat kepresidenan tersebut ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Inilah penampilan perdana Boeing Business Jet 2 dengan livery merah putih. Menurut kantor staf presiden, cat merah putih adalah bentuk perayaan kemerdekaan dan sebagai upaya perawatan pesawat kepresidenan. Pesawat dengan call sign Indonesia 1 ini diproduksi 2011 silam dengan daya tampung 67 penumpang. Pagi tadi, pesawat dengan jelajah 700 km per jam ini membawa Presiden Joko Widodo beserta rombongan bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Madiun, Jawa Timur. Sebelumnya, proyek cat ulang dan perawatan pesawat kepresidenan disinyalir menelan biaya hingga 2 miliar rupiah. Tidak hanya pesawat kepresidenan Indonesia, helikopter Super Puma kepresidenan juga telah terlebih dahulu dicat merah putih. Semuanya sebagai upaya peremajaan dan telah direncanakan sejak 2019. Sebelumnya pergantian warna pesawat kepresidenan sempat menuai pro kontra. Tidak hanya pengamat penerbangan, suara keberatan juga datang dari Senayan. Pergantian warna pesawat kepresidenan memantik polemik setelah mendapat kritik dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Suara keberatan juga datang dari Wakil Ketua MPR Syarif Hasan. Menurut Syarif, pemerintah tidak konsisten dalam mengelola anggaran di saat pandemi masih berlangsung. Wakil Ketua MPR yang juga politikus Partai Demokrat tersebut mempertanyakan kepekaan pemerintah di tengah pandemi. Sebenarnya penggantian warna itu bisa ditunda, tidak urgen, tidak sama kalau perawatan pesawat, dan ya sangat disayangkan sekalipun ada yang mengatakan anggarannya sudah dianggarkan pada tahun 2020. Kantor staf kepresidenan menegaskan pergantian cat pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak lama. Dari 2019 alokasi anggarannya, tidak saja cat, tapi dua tadi yang Abang bilang itu adalah selain perbaikan besar, dan yang kedua overhaul, dia mesti melakukan pemeriksaan. Ya, jadi karena itu kalau hanya diangkat saja narasinya untuk cat 2 miliar, 1 miliar jadi ribut nanti. Lebih lanjut, Sekretariat Presiden berdalih pergantian warna pesawat kepresidenan adalah sebagai bentuk rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Ribuan warga Afghanistan memadati Bandara Internasional Kabul untuk pergi dari cengkraman Taliban. Pakistan dan wilayah Timur Tengah lainnya menjadi tujuan warga Afghanistan. Hingga siang tadi Bandara Internasional Kabul masih diselimuti kekacauan. Kepanikan ribuan warga diiringi rentetan suara tembakan yang menambah keriuhan eksodus warga Afghanistan. Belum diketahui secara pasti asal suara tembakan tersebut lantaran tentara Taliban dan Amerika Serikat masih bertahan di bandara. Sebelumnya pada Selasa lalu kelompok Taliban menggelar jumpa pers pertamanya sejak mengambil alih ibu kota Kabul. Mereka menegaskan telah berubah dari Taliban yang dulu yang pernah berkuasa. Kapan dan seperti apa strategi repatriasi pemulangan warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faiza Syah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faiza. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya. Sebelum saya akan bertanya mengenai sudah tahap mana upaya diplomatik pemulangan kita, saya ingin pastikan satu hal Pak. Ramai dalam perbincangan media sosial ada penerbangan yang disebutkan Batik Air untuk menjemput saudara-saudara kita yang ada di Kabul. Benar demikian Pak? Tidak benar ya. Kalau saya melihat apa yang ditayangkan oleh media sosial, memang ada kewajiban dari yang menayangkan untuk memberikan penjelasan. Tidak semestinya atau sepatutnya pemerintah yang harus memberikan penjelasan atas pemberitaan yang berkembang di media sosial. Sampai hari ini tidak ada pesawat Batik Air yang mengarah ke
Kabul. Itu yang bisa saya konfirmasi. Oke, tapi kalau kita mengikuti apa yang terjadi di Bandara Kabul sendiri kan situasinya kacau. Sedikitnya belasan orang meninggal dunia, itu ini Pak. Bagaimana memastikan bahwa upaya repatriasi akan berjalan mulus sebagaimana mestinya? Itu sebabnya kita perlu memastikan kondisi yang kondusif untuk bisa melakukan repatriasi dari bandara di Kabul. Sejak beberapa waktu ini, pihak Kemlu terus melakukan komunikasi dengan negara-negara yang pada saat sekarang secara operasionalnya mengelola bandara di Kabul, yakni pihak Amerika Serikat, pihak NATO, dan negara-negara yang juga terlibat banyak seperti Turki. Itu adalah negara-negara yang sudah dikontak dan dihubungi oleh pemerintah kita. Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus berkomunikasi dengan Menlu Turki misalnya, dan juga dengan pihak terkait di Amerika Serikat. Pada intinya adalah sekiranya pada waktunya nanti kita siap melakukan evakuasi, mereka juga akan memberi fasilitasi, memastikan bahwa pengelola bandara bisa memberikan dukungannya bagi upaya evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Inggris, Amerika Serikat, Jerman, kan mereka sudah lebih dulu menarik pulang warga negaranya, Pak. Namun kalau kita lihat, malah saya mendapat informasi, kedutaan kita juga masih beroperasi sebetulnya di Kabul dan daerah lainnya. Pak, bagaimana menjelaskan keadaan ini bahwa sebetulnya Kementerian Luar Negeri memprioritaskan perlindungan terhadap warga konstitusi? Ya, memang kita mendapatkan laporan secara terus-menerus dari perwakilan kita di Kabul, yang pada intinya adalah memberikan update situasi keamanan di sana. Dan mereka juga memiliki kewajiban untuk memastikan kondisi keselamatan dan keamanan dari warga negara kita yang masih ada di sana. Kalau rencana evakuasi itu sendiri sudah jauh-jauh hari kita siapkan, dan perkembangan di Afghanistan atau di Kabul sendiri sangatlah cepat. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain pun dikagetkan, katakanlah, begitu cepatnya perubahan terjadi. Kita bisa mengikuti dari pemerintahan begitu tergesa-gesanya proses evakuasi dilakukan oleh beberapa negara. Kita berharap belajar dari apa yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu, kondisi akan semakin bisa dikendalikan atau dikelola oleh pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kondisi di bandara. Dengan disebutkan ya Pak, mohon maaf saya potong, disebutkan 15 orang warga negara kita di sana adalah sebagian besar petugas kedutaan yang masih beroperasi. Malah ada kritik sebetulnya dari Komisi 1 yang menyebutkan apakah ini artinya bahwa kita langsung memberikan dukungan kepada Taliban yang menguasai Afghanistan, atau sesungguhnya memprioritaskan terlebih dahulu pemulangan mereka? Sebenarnya 15 itu adalah warga negara Indonesia. Saya tidak menyebutkan jumlah pejabat atau mereka yang bekerja di kedutaan besar kita di Kabul. Memang kita tidak ada rencana untuk menghentikan operasi KBRI kita di Kabul, namun dari level mereka yang bertugas akan berkurang. Apa yang kita sebut dengan staff yang esensial atau essential staff akan melanjutkan operasional KBRI dari Kabul. Kalau kita melihat ke belakang, tidak pernah kita menutup perwakilan kita di Afghanistan, dan kalau sebagai perbandingan saat perang dingin lalu di Vietnam misalnya, kita pun tidak pernah menutup perwakilan sekalipun pada satu masa wilayah tersebut di bawah garis komunis. Namun kita tetap memiliki kedutaan besar kita di sana. Justru kehadiran mereka penting untuk memberikan laporan secara berkesinambungan ke pusat, ke Jakarta, langsung dari lapangan. Dan ini juga akan praktek yang kita jalankan di Afghanistan. Oke. Artinya arah kebijakan politik luar negeri kita terhadap Afghanistan tidak ada yang berubah setelah Taliban mengambil alih Afghanistan. Artinya dalam tanda kutip memberikan rekognisi kepada pemerintahan yang dideklarasikan oleh Taliban. Kehadiran kedutaan besar kita tidaklah langsung diartikan sebagai rekognisi. Kalau kita melihat pada saat tahun 90-an, di saat krisis dan terjadi gejolak politik di sana, kita pun tidak menutup perwakilan kita dan tidak serta-merta diartikan sebagai pengakuan. Namun yang kita akui dalam konteks hubungan antar negara adalah negaranya. Kita mengakui negara Afghanistan sebagaimanapun negara-negara lain pun mengakui
negara Afghanistan. Pemerintahan bisa berganti, namun pengakuan kita terhadap negara Afghanistan tentunya tidak berubah. Dan oleh karena itu, fungsi dari kedutaan besar kita adalah menunjukkan kehadiran kita di Afghanistan. Namun dari sisi pengakuan pemerintahan, prosesnya masih akan memakan waktu. Perkembangan politik di sana pun sangat dinamis, sangat mengalir, dan tidak ada ketergesa-gesaan dari sisi pemerintah untuk segera mengakui pemerintahan yang saat sekarang di bawah kendali secara de facto oleh Taliban. Baik, harapan kita cuma satu, bahwa warga negara kita yang ada di sana, karena itulah kepentingan kita saat ini yang harus kita perjuangkan terlebih dulu, Pak, bahwa warga negara kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi amanat dari konstitusi. Terima kasih Pak Tuku Fazisyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengambil paksa pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mokoyurli Buol. Berita pengambilan paksa jenazah dari Sulawesi Tengah menjadi satu dari 5 berita pilihan. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan banjir setinggi 1 meter lebih di sejumlah lokasi. Di Lubuk Minturun, Koto Tangah, Kota Padang, banjir merendam rumah warga mencapai lebih dari 1 meter. Petugas BPBD mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Di lokasi lain, kendaraan warga terendam dan terperosok ke selokan karena terbawa arus banjir. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke masjid dan lokasi aman lainnya. Di Kota Padang terdapat 4 kecamatan yang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Puluhan warga di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengambil paksa pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mokoyurli Buol. Upaya jemput paksa dilakukan karena tidak terima keluarganya dinyatakan meninggal karena COVID-19. Sambil menggotong jenazah berikut tempat tidur, warga membawanya melintasi jalan raya beramai-ramai. Tidak sampai di situ, warga yang kesal kemudian merusak tempat tidur di tengah jalan. Dengan menggunakan keranda, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka keluarga. Kapal cepat milik pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara terbakar saat bersandar di Pelabuhan Weda. Kobaran api membakar seluruh ruang kapal dan nyaris tak bersisa. Untuk menghindari sambaran api ke kapal lain, kapal kemudian ditarik ke tengah menggunakan kapal tugboat. Akibat peristiwa ini, 2 ABK mengalami luka bakar serius karena terjebak di dalam kapal. Diduga kapal terbakar disebabkan korsleting listrik pada bagian mesin. Razia PPKM yang digelar Satgas Pengurai Kerumunan di Panakukan, Kota Makassar diwarnai protes pemilik kafe. Adu mulut tak terhindarkan saat petugas meminta keterangan. Pemilik kafe mengaku sudah tidak melayani pesanan dan sedang menghitung internal jumlah pembelian. Untuk menghindari kericuan berlanjut, personel TNI yang ikut dalam penertiban menenangkan pengelola kafe. Dalam razia ini, belasan kursi kafe diangkut petugas Pol PP. Razia kemudian bergeser ke lokasi lain dan mendapati kedai kopi yang masih buka melebihi batas waktu yang ditentukan. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap masuk ke rumah seorang warganya di Jalan Perwira 2, Kenanga, Medan. Tersangka menyelundup masuk melalui atap rumah warga hanya mengenakan pakaian dalam. Diduga pelaku mencoba merudah paksa korban yang sedang tertidur. Beruntung aksinya diketahui korban dan teriak meminta tolong hingga mengundang perhatian warga sekitar. Kepada petugas, tersangka mengaku hanya ingin mencuri dan membantah jika dituduh merudah paksa. Tersangka kini diamankan di Polsek Medan Timur. Benarkah amandemen tidak akan menjadi alat perpanjangan masa jabatan Presiden? iNews Prime akan mengulasnya bersama narasumber kompeten sesaat lagi.